Halo adik-adik SMP Kusumasari, perkenalkan nama kakak Gibi. Sekarang kakak akan menjelaskan sedikit tentang pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun atau sering disebut 5S. So, stay tune. Yang pertama, salam. Salam adalah cara seseorang mengkomunikasikan akan kehadiran orang lain atau menunjukkan perhatian terhadap sesama. Contoh kalimat memberi salam secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hi atau hello. Yang kedua ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang ketiga, senang bertemu denganmu. Guna memberi salam bagi orang adalah untuk menunjukkan rasa hormat seseorang kepada orang lain. Selain itu, dapat menarik senyuman orang terhadap seseorang yang memberi salam. Kita bisa mengetahui bagaimana tipe orang itu saat dia melakukan salam. Dan yang terakhir, melalui pemberian salam, kita bisa connect dengan orang lain bahkan yang belum kita kenal. Senyum. Senyum adalah ekspresi wajah seseorang saat sedang mengekspresikan perasaan yang sedang dalam kesenangan. Atau bisa dibilang senyum itu datang dari rasa kebahagiaan karena terjadi sesuatu. Saat kita terlalu malu untuk menyapa seseorang, senyuman juga dapat membantu dan mendorong diri seseorang untuk menyapa sesamanya. Nah, kakak mau kasih tahu ke adik-adik manfaat dari senyum. Yang pertama, dapat memperbaiki suasana hati. Yang kedua, membantu kita terlihat lebih menarik. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, dapat memperbaiki suasana hati orang lain. Yang ketiga, sapa. Sapa adalah perkataan untuk mengajak ngobrol atau berbicara satu sama lain. Biasanya, sapa dilakukan di awal pembicaraan. Sapa juga berguna untuk memulai atau membuka pembicaraan seseorang. Contoh kalimat sapa adalah sebagai berikut. Bagaimana keadaanmu? Apa kabar atau WhatsApp dalam bahasa Inggris? Halo adik-adik, bagaimana MPLS-nya? Dan yang terakhir, permisi, apakah saya boleh bertanya? Yang keempat, sopan. Sopan adalah sikap seseorang yang mencerminkan kebaikan dan keramahan terhadap orang lain. Mungkin kita sering mendengar bahwa sopan hanya bisa dilakukan terhadap orang yang lebih tua saja. Tapi, sopan juga harus kita terapkan kepada orang yang lebih muda dari kita, supaya kita bisa menunjukkan hormat terhadap semua orang. Contoh sikap sopan adalah yang pertama, mengatakan permisi saat ingin keluar kelas. Yang kedua, menundukkan badan saat melewati orang yang sedang duduk. Yang ketiga, selalu mengucapkan terima kasih terhadap orang yang melakukan sesuatu bagi kita. And last but not least, santun. Santun adalah sifat orang yang sabar, tenang, baik, dan memiliki bahasa serta tingkah laku yang sopan. Dalam masyarakat, kita perlu menerapkan santun saat beraktivitas. Selain di masyarakat, kita juga harus menerapkan santun di rumah. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah 5S di atas perlu kita lakukan sebagai seorang siswa dan siswi. Kenapa? Karena 5S dapat mendisiplinkan kita dan menunjukkan rasa hormat serta menghargai orang lain. Jadi, ayo melakukan 5S bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melakukan 5S? Kalau gitu, sekian dari kakak Gibi. Terima kasih dan sampai jumpa.